Rahayu, Rahayu, Teguh Rahayu, Hayu Hama Mayu, Hayu Ning Bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Nah, ini kita berada di sekretariatan sementara Genkopi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia, dan Genkopi sedang berusaha untuk membreeding musang. Nah, ini pengalaman pertama. Hari ini saya tidak akan berbicara soal musang, tapi pemanfaatan dari limbah musang itu sendiri. Musang sebenarnya pencernaannya kurang bagus. Jadi misalkan dia makan pisang atau memakan pepaya, ini kotorannya masih bentuknya masih ini. Nah, inilah. Nah, ini makan pisang, jadi kotorannya masih utuh. Jadi nutrisi buahnya masih ada. Ini juga makan pisang, ini kotorannya masih utuh. Ini yang sebelah sana itu, atau inilah, kita lihat yang ini bawah. Nah, ini kotorannya masih ini. Jadi zat-zat buahnya itu masih pekat. Jadi sangat bagus untuk budidaya BSF. Jadi kita bisa budidaya mogot dari kotoran-kotoran musang. Nah, ini kayak gini. Nah, nanti tumbuh mogot. Nah, kalau pengen ini bisa kita kasih serbuk gergaji atau kokopit. Nah, kemarin ini saya coba kasih kokopit. Jadi cukup sederhana. Misalkan kulit-kulit kita taruh di atas kayak gini. Nanti indukan BSF akan datang sendiri. Ini ya. Nah, untuk memudahkan panen, ini sengaja saya pisah. Ini BSF, ini tumbuh sendiri. Nah, banyak. Nah, sebenarnya ini kurang tinggi, kita bisa pakai ember. Nah, ini nanti bikin desain untuk BSF nya. Coba kita bikin desain yang lebih efektif lagi. Ini anak iseng-iseng ini. Jadi ketika kita breeding musang, ini lumayan, ini kita bisa ternak BSF. Jadi BSF ini bisa untuk pakan unggas, pakan ikan. Nah, tuh kan jadi kumpul di bawah. Nih. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk pakan ikan. Ini. Jadi kalau misalkan lele itu pakai pakan pelet itu umur 3,5 bulan, kalau kita kasih BSF ini cukup 2,5 bulan. Ini udah siap konsumsi. Nah, ini bisa kita kasih makan ini, atau untuk ayam. Nah, ini kita juga sedang berusaha untuk menangkarkan ayam hutan, tapi kemarin yang 3 ekor mati. Nah, ini BSF bisa untuk pakan ayam. Ini masih takut ini. Jadi kandungan lemaknya banyak, jadi cocok untuk ketika musim dingin. Ini mudah banget nih, banyak tuh ininya. Nah,
Nah, bisa kita lihat ini banyak. Kan coba cari ayam mana ya. Nah, tadi nggak ada ayam yang masih keliaran, sudah di kandang semua. Tapi ini bagus ini untuk entok, ayam, bebek, kemudian burung pemakan serangga. Ini lumayan ini untuk tambahan apa namanya, lemak. Jadi ini kita sedikit memutar mata rantai makanan lah di lingkungan kita sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya musang atau mungkin apa breeding musang, nah kita bisa memanfaatkan kotorannya. Nah ini kotoran musang juga, tapi saya campur pakai daun-daun. Nah ini nantinya akan saya jadikan POC, apa, pupuk cair. Nah ini nanti tinggal kita kasih gula untuk fermentasi. Nah ini sudah jadi POC buat pupuk. Nah, kita bisa mengembangkan mol atau mikroorganisme lokal. Nah ini yang langsung ditaruh. Jadi ini kotoran musang tidak saya taruh di sini, tapi kulitnya aja. Ini terlalu lembek malahan ini. Nah ini perkembangan BSF nya malah kurang ini. Jadi apa ya, kayak gini lah. Jadi bulunya itu lebih panjang bulunya. Nah ini udah mulai menjadi pupa. Ini akan menetas. Jadi saya membiarkan secara alami. Saya tidak mengkandangi indukan-indukan BSF. Jadi saya membiarkan BSF itu tumbuh liar. Nah ini juga untuk menekan populasi lalat yang lain, karena mogot sendiri apa larva dari BSF, black soldier fly, dia akan memakan larva-larva dari lalat yang jenis lain. Kalau yang udah siap jadi pupa seperti ini butuh tempat yang kering tapi tidak terkena matahari langsung. Jadi kita biarkan di bawah lagi biar bertambah indukannya. Nah ini cukup sederhana kan, kita memanfaatkan apa yang ada. Nah nanti ininya ampas dari apa nih namanya, sisa-sisa BSF bisa kita jadikan pupuk. Nah ini udah jadi kompos yang bagus ini. Nah, ini saya tanpa mengkandangi indukan, cepet lah ini perkembang biakannya ini. Nah, ya walaupun dengan sistem alami seperti ini kita tidak mungkin akan apa ya, mendapatkan BSF yang gedenya rata. Nah, tapi ini lumayan ini, kita tidak perlu sibuk membuat kandang BSF, atau mungkin kita tidak perlu sibuk mengumpulkan telur-telur BSF. Ini cukup kayak gini. Nah sebenarnya saya sempat berpikir kalau misalkan kita
desain yang lebih praktis lagi, misalkan dengan ember cat gede kayak gini lah, kayak gini. Nah ini kayak gini. Nah ini kan biasanya ada tutupnya, kita bisa bolong-bolongin, terus nanti ditumpang lagi seperti ini, terus nanti di bawah di sini bisa kita lobangi untuk panen. Nah ini lebih praktis, tapi kita belum bikin. Untuk mengetahui desain yang lebih simpel lagi, Anda bisa mengikuti video Gen Kobi. Insya Allah untuk ke depan akan saya buatkan yang lebih simpel. Nah setelah itu kalau ada rezeki akan saya buatkan yang secara otomatis, nanti BSF itu akan masuk sendiri ke kolam ikan, jadi kita tidak perlu memanen, biarkan BSF itu keluar sendiri. Untuk mendukung kegiatan kami, karena Gen Kobi merupakan gerakan independen swadaya, Anda cukup berinteraksi dengan video-video kami, menyebarkan video-video kami, atau berlangganan di channel kami. Itu sudah salah satu bentuk apresiasi pada kegiatan-kegiatan kami. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Gen Kobi, Anda cukup mengetik hashtag Gen Kobi dengan huruf besar semua. Terima kasih. Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam aku sayang.